Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Anna Nuraini dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Bersyukur dan Berdoa berdasarkan Mazmur 40 ayat 1-11 bersama dengan saya Pendeta Gabriela Natania dari GKI Kalideres. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Tolonglah kami ketika kami membacanya dan merenungkannya, biarlah firman ini sungguh-sungguh kami pahami dan kami dapat lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur 40 ayat 1, saya akan bacakan untuk kita semua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menoleh dan mendengar teriakku, minta tolong. Yud, seorang pemuda bertanya kepada pendetanya, apakah bersyukur akan membuat saya merasa lebih baik? Ia baru saja didiagnosa autoimun yang membuatnya harus menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya. Dunianya seakan runtuh, ia merasa tidak berguna, marah dan kecewa. Ia mengaku tidak tahu lagi apa yang bisa disyukuri dalam hidupnya. Sang pendeta tidak langsung menjawab, namun memintanya untuk menulis satu hal kecil yang masih bisa disyukuri setiap malam. Di dalam Mazmur 40, Daud menggambarkan dirinya berada dalam lubang kebinasaan dan rawa yang berlumpur. Daud merespon situasi ini dengan sangat baik. Alih-alih marah dan kecewa kepada Tuhan, Daud justru menanti-nantikan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Kemudian terbukti bahwa Tuhan menolongnya dan memberikannya nyanyian baru. Lewat pengalamannya, Daud menyadari bahwa orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Di tengah penderitaan, ia tetap bisa melihat kasih Allah yang besar dan menyatakannya lewat ungkapan syukur. Kita mungkin pernah juga bertanya seperti pemuda di atas, apakah bersyukur akan membuat kita merasa lebih baik ketika sepertinya tidak ada lagi yang dapat disyukuri? Youth, di dalam situasi terburuk sekalipun, pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya yang dapat kita syukuri. Ketika kita belajar bersyukur, maka kita akan beroleh kekuatan untuk bangkit dari keadaan terburuk itu. Kita lalu akan semakin dapat merasakan kebaikan Tuhan yang akan membuat syukur kita semakin meluap. Karena itu, tetaplah bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk bersyukur. Bahkan di tengah penderitaan dan di tengah hal-hal yang tidak mudah, ajar kami untuk dapat melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang ada di balik setiap peristiwa kehidupan, sehingga melaluinya kami tetap mampu bertahan dan kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain ya. Tuhan memberkati.